Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pepatah mengatakan bahwa keberagaman ialah merupakan suatu keindahan dan juga merupakan suatu kekuatan. Kata Maya Angelou. Kata Gus Dur, agama melarang perpecahan bukan perbedaan. Berdasarkan dua pepatah tersebut, satu yang dapat saya ambil bahwasanya keberagaman dan perbedaan yang ada di Indonesia itu semuanya ialah suatu keberkahan dan juga suatu keindahan. Alih-alih kita memandang itu semua sebagai pemicu konflik, lebih baik kita memandang perbedaan dan juga keberagamaan itu sebagai suatu keindahan dan juga suatu keberkahan, suatu kefitrahan yang ada pada bangsa Indonesia yang tidak mungkin bisa dilepaskan dan tidak mungkin bisa dihilangkan dalam berbangsa dan juga bernegara. Sesuai dengan tema Kimun KTI kali ini ialah implementasi moderasi beragama sebagai pondasi persatuan dan juga kesatuan bangsa. Saya Said Andi Mursal, mahasiswa Universitas Islam Negeri Arani di Banda Aceh, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, jurusan Studi Agama akan mempresentasikan judul karya tulis ilmiah saya, yaitu Wacana Moderasi Beragama dalam NKRI pada channel YouTube Jeda Nulis. Indonesia merupakan negara yang multikultural, yang dimana di dalam Indonesia itu terdapat berbagai macam ras, berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, berbagai macam budaya, dan juga berbagai macam agama dan juga serta aliran kepercayaan lainnya yang membentuk nama Indonesia. Dalam konteks agama, di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Berdasarkan Kementerian Dalam Negeri, mereka pada tahun 2021, pada tahun 2022 mereka meliris satu data tentang jumlah penganut agama yang ada di Indonesia. Yang mana pada akhir tahun 2022 itu jumlah penduduk yang ada di Indonesia itu sekitar 277,75 juta jiwa itu penduduk Indonesia pada akhir tahun 2022. Kemudian dari jumlah penduduk tersebut, di Indonesia Islam menduduki peringkat pertama sebagai jumlah penganut agama terbanyak, yang dimana jumlah penganutnya 241,7 juta jiwa atau setara dengan 80% dari jumlah penduduk Indonesia di beragama Islam. Kemudian Protestan dengan 20,67 juta jiwa, kemudian Katolik 8,5 juta jiwa, kemudian Hindu 4,69 juta jiwa, kemudian Buddha 2,02 juta jiwa, kemudian Konghucu 74.899 jiwa, kemudian selebihnya sebanyak 117,412 itu masih menganut aliran kepercayaan. Dari angka-angka ini menjelaskan bahwa di Indonesia bukan hanya ada satu negara, bukan hanya ada satu agama. Di Indonesia itu terdapat 6 jenis agama yang diakui, dan juga selebihnya pun masih memegang teguh aliran kepercayaan. Yang dimana Indonesia diisi oleh berbagai macam agama, berbagai macam karakter, berbagai macam ras. Sehingga jika kita memandang perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia itu sebagai kehancuran, maka bangsa Indonesia ini tidak akan terselamatkan. Namun jika kita memandang bahwa perbedaan ini ya sebagai suatu keberkahan, suatu keindahan, maka kita akan melihat perbedaan tersebut mampu menghasilkan kekuatan sosial dan juga semangat Bhinneka Tunggal Ika untuk kita bisa bersatu dan juga mempertahankan bangsa ini. Kemudian berdasarkan pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi pada hari ini di era globalisasi, media telah sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Yang dimana media telah menjadi platform, telah menjadi sebagai tempat mengekspresikan diri bagi masyarakat. Seluruh kalangan masyarakat, seluruh lapisan masyarakat mengenal media. Mereka mengekspresikan diri mereka di media. Mereka mengunggah, mengupload, menonton, menyimpan, mendownload, semua mereka lakukan terhadap media. Media yang sangat berpengaruh kepada masyarakat ialah terutama media-media yang audiovisual, yang
seperti platform YouTube. YouTube merupakan platform yang paling banyak penggunanya. Hingga dilansir oleh We Are Social itu pada pertengahan tahun 2023 itu pengguna YouTube sebanyak 2,51 miliar pengguna YouTube. Dan tahu Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai jumlah pengguna YouTube terbanyak, yaitu dengan angka 139 juta jiwa pengguna YouTube berada di Indonesia. Namun siapa yang menduduki peringkat pertama diduduki oleh Amerika dengan jumlah 467, kemudian India dengan 467, kemudian diduduki oleh Amerika, kemudian Brasil. India telah berhasil menduduki peringkat keempat sebagai pengguna YouTube. Berarti dari angka-angka tersebut bisa dikatakan bahwa Indonesia, masyarakat Indonesia itu sangat berpengaruh dan sangat bisa terpengaruh oleh media ini. Maka dari itu, seorang dai bernama Habib Hussein menjelaskan mengenai bagaimana cara memandang perbedaan dan bagaimana cara kita bersikap di tengah-tengah keberagaman dan juga perbedaan ini. Di dalam channel YouTube Jeda Nulis pada episode Indonesia Rumah Bersama Bhinneka Tunggal Ika. Dalam penelitian ini saya menggunakan penelitian dengan teori analisis kritis Teun van Dijk, yang dimana sini menjelaskan 3 dimensi, yang dimana teks, kognisi sosial, dan juga analisis sosial. Pada dimensi teks, hal yang saya dapat pada video Indonesia Rumah Bersama Bhinneka Tunggal Ika ialah elemen umum atau tema umum pada video ini ialah toleransi dan juga persatuan bangsa. Yaitu bagaimana bangsa itu memandang perbedaan yang ada di dalam bagaimana masyarakat Indonesia ini memandang perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Apakah mereka memandang bahwasannya perbedaan ini sebagai suatu kehancuran, atau mereka memandang perbedaan ini sebagai suatu keberkahan. Kemudian di elemen skematik itu penjelasan terhadap satu wacana yang terkait dengan wacana lain. Yang pertama, adanya upaya Habib Hussein itu sebagai dai, yang mana dia mengajak, menyadarkan, dan juga menyuruh masyarakat untuk memahami perbedaan sebagai persatuan dan bersikap toleransi. Kemudian perbedaan apabila dipandang sebagai persatuan, maka perbedaan tersebut akan menjadi keberkahan dan keindahan. Namun sebaliknya, apabila dipandang, dilihat, dan juga dihayati sebagai perpecahan, maka perbedaan tersebut akan membawa kehancuran. Kemudian pada menit ketiga, menit 03.36 dalam video ini, Habib Hussein menjelaskan mengenai sudut pandang masyarakat dan juga nilai perbedaan dan keberagaman di Indonesia. Yaitu masyarakat Indonesia melihat perbedaan juga keberagaman di Indonesia dengan dua sisi. Yang pertama sisi positif dan sisi negatif, yang mana kira-kira dinarasikan oleh beliau seperti ini. Namun apakah perbedaan ini dapat menjadi berkah atau justru menjadi bencana bagi kita? Kembali kepada kita, bagaimana kita melihat perbedaan. Bagaimana kita melihat perbedaan? Apakah kita melihat perbedaan sebagai persatuan? Maka kita akan melihat perbedaan itu sebagai keindahan. Apabila kita melihat perbedaan itu sebagai apabila kita melihat perbedaan itu sebagai perpecahan, maka negeri ini akan hancur, kata beliau. Kemudian juga di dalam pada menit keempat itu Habib Hussein juga menjelaskan bahwasannya negara ini dimerdekakan oleh tokoh-tokoh nasional. Itu yang mana tokoh-tokoh nasional ini diisi oleh seluruh tokoh pemuka agama yang ada di Indonesia. Bukan hanya Islam saja, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dari Islam, kemudian ada W.S. Supratman dari agama Katolik sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia, itu sebagai ada A.A. Meramis, anggota BUPKI, yaitu beragama Protestan, ada Hindu dengan I Gusti Ngurah Rai itu sebagai tokohnya. Jadi Indonesia ini
bisa bersatu itu karena pada dasarnya dulu diciptakan memang oleh perbedaan tersebut. Mereka yang berbeda-beda kemudian bersatu dalam integrasi nasional itu. Mereka bersatu demi persatuan. Mereka bisa terbuka, mereka bisa menyampingkan permasalahan itu. Mereka menyampingkan permasalahan keyakinan. Kemudian mereka melihat kepada persatuan. Itu yang dimaksud oleh Habib Hussein. Bagaimana cara kita melihat berintoleran, memahami, saling memahami, saling mengerti, saling toleran. Itu yang dimaksud dengan bagaimana cara kita memahami indikator moderasi sebagai solusi. Bagaimana kita menghadapi permasalahan-permasalahan konflik, permasalahan-permasalahan konteks agama pada hari ini. Kemudian juga dijelaskan oleh Habib Hussein tuh tentang bagaimana umat Islam ini khususnya melihat perbedaan seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Kata Habib Hussein, perbedaan agama di antara kita menjadi kekuatan bagi kita. Karena toh kita memang diajarkan dalam Islam bahwa bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Kita juga diajarkan dalam Islam la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kita juga diajarkan dalam Islam, Quran Surah Al-An'am ayat 108, kita diajarkan untuk tidak menodai, menghina, tidak mencela Tuhan dan agama orang lain. Juga puncaknya, kita dididik untuk harus berbuat baik kepada siapa saja, apapun agamanya, selama kita tidak berlaku buruk dan tidak memerangi kita. Quran Surah Al-Muntaha ayat 8. Berdasarkan wacana tersebut, kita mengetahui bahwa Habib Hussein mengajarkan kepada seluruh viewersnya bagaimana cara memandang perbedaan tersebut. Bagaimana bersikap di tengah-tengah perbedaan dan keberagaman yang ada di dalam bangsa ini. Kita kesampingkan masalah keyakinan. Saya setuju bahwa kita berbeda masalah keyakinan. Tapi kita tetap satu dalam nasional. Kita tetap satu dalam persatuan. Habib Hussein ini dalam konteks kondisi sosial, beliau berhasil memperlihatkan kepada kita bagaimana sesungguhnya permasalahan agama di dalam media ini benar-benar terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian pada konteks sosialnya itu terdapat dua elemen. Pertama, kekuasaan. Habib Hussein memiliki kekuasaan karena beliau sebagai tokoh agama, seorang dai yang juga memiliki potensi besar dalam mempengaruhi masyarakat, mengarahkan masyarakat bagaimana cara memandang perbedaan dan juga keberagaman yang ada. Kemudian pada elemen akses, bahwa Habib Hussein juga memiliki akses karena beliau selain daripada tokoh agama, beliau juga seorang YouTuber atau content creator, pengguna YouTube, yang dimana beliau pasti memiliki viewers yang mengikuti beliau, sehingga kekuasaan beliau dalam memengaruhi struktur sosial itu lebih besar ditambah dengan akses YouTube tadi. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Said Amin Mursal. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.